Contoh di sini pada 2 pentanol. Elektron pada O akan mengikat H+, sehingga terbentuk H2O+. Hai Sobat Smart, selamat datang di IRDE TV. Pada video kali ini kita akan bahas tentang reaksi eliminasi alkohol. Beberapa materi yang akan dipelajari pada reaksi eliminasi alkohol ini yaitu bagian pendahuluan. Bagian ini akan bahas tentang konsep-konsep dasarnya. Yang kedua, mekanisme reaksi. Yang ketiga, hasil reaksi eliminasi. Dan yang keempat adalah reaksi penataan ulang. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa teori dasar. Reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan atom atau molekul dari suatu senyawa. Mekanisme reaksi eliminasi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi E1 dan reaksi E2. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi E1. Reaksi E1 merupakan mekanisme reaksi eliminasi yang berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap yang paling lambat, di mana tahap ini adalah tahap penentu laju reaksi, yaitu pelepasan ion atau molekul sehingga terbentuk karbokation. Kemudian tahap kedua, ini tahap yang cepatnya, yaitu pelepasan atom H yang terletak berdampingan dengan karbokation sehingga elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Kemudian berikutnya reaksi E2. Reaksi E2 merupakan mekanisme reaksi eliminasi yang berlangsung dalam satu tahap. Pada reaksi E2, reaksi berjalan serempak sehingga tidak melewati karbokation. Kemudian kita akan bahas tentang karbokation. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa pada reaksi E1 terbentuk karbokation. Nah, sebenarnya karbokation itu apa sih? Karbokation adalah atom karbon yang bermuatan positif hasil dari pelepasan ion atau molekul pada senyawa organik. Kemudian kestabilan karbokation itu bahwa metil itu kurang stabil dibandingkan posisi primer, dibandingkan posisi sekunder, dibandingkan posisi tersier. Jadi dari sini kita ketahui bahwa karbokation yang stabil adalah pada posisi tersier. Kemudian kita bahas reaksi alkohol dengan asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat di sini bertindak sebagai katalis reaksi dehidrasi alkohol tersebut. Nah, kita perhatikan di sini bahwa pada alkohol tersier di sini adalah yang paling mudah terbentuk reaksi eliminasi. Hanya dengan sedikit pemanasan pada suhu 60 derajat dengan katalis asam sulfat pekat, ya, alkohol tersier sudah terbentuk alkena. Kemudian alkohol sekunder ini memang agak lebih sulit dibandingkan alkohol tersier. Butuh suhu yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 100 derajat Celcius dengan katalisnya asam sulfat pekat, maka alkohol sekunder menjadi alkena. Bagaimana dengan alkohol primer? Nah, alkohol primer ini sangat sulit untuk terbentuk reaksi eliminasi. Dia lebih menyukai produk substitusi. Maka dari itu, alkohol primer pada suhu rendah yang 140 derajat, ya, dengan asam sulfat pekat, dia akan terbentuk reaksi substitusi, akan terbentuk suatu ether. Nah, kalau ingin membentuk suatu alkena, maka dia butuh suhu yang lebih tinggi lagi, ya, sekitar 180 derajat Celcius. Dengan asam sulfat pekatnya, maka alkohol primer akan terbentuk suatu alkena. Berikutnya kita bahas tentang mekanisme reaksi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai mekanisme reaksi eliminasi yang terjadi antara alkohol dengan asam sulfat pekat. Berikutnya reaksi E1, yaitu terjadi pada alkohol tersier dan alkohol sekunder. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa reaksi E1 ini berlangsung dalam dua tahap, di mana tahap pertama adalah tahap protonasi dan lepasnya molekul air. Contoh di sini pada 2 pentanol. Elektron pada O akan mengikat H+,
sehingga terbentuk H2O+. Kemudian setelah itu lepasnya molekul H2O sehingga terbentuklah karbokation. Kita lihat ini reaksi lengkapnya. Berikutnya tahapan yang kedua adalah tahapan lepasnya ion H+ sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Berikutnya kita bahas mekanisme reaksi E2 yang terjadi pada alkohol primer. Sebagai contoh, reaksi pada 1-butanol. Langkah pertama adalah penyerangan elektron ke ion H+ sehingga terbentuk H2O+. Berikutnya, H2O+ ini akan menarik elektron sehingga terbentuk H2O dan lepas berbarengan dengan terbentuknya ikatan rangkap. Selanjutnya kita bahas tentang hasil reaksi eliminasi alkohol. Hasil reaksi eliminasi alkohol dengan asam sulfat yang paling banyak bergantung pada kestabilan keadaan transisi atau senyawa yang dihasilkannya. Yang pertama kita gunakan aturan Zaitsev. Alkena yang memiliki gugus alkil terbanyak pada atom-atom karbon ikatan rangkapnya terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk reaksi eliminasinya. Contoh di sini adalah 2-pentanol. Hasil reaksinya ada 2. Yang pertama 2-pentena dan yang kedua adalah 1-pentena. Yang paling dominan adalah 2-pentena. Kenapa? Karena pada 2-pentena ada 2 alkil di sebelah kiri dan sebelah kanan pada ikatan rangkapnya, sedangkan pada 1-pentena hanya ada 1 jenis alkil, yaitu di sebelah kirinya saja. Sehingga produk dominan dari 2-pentanol adalah 2-pentena. Berikutnya kita bahas produk Hofmann. Produk Hofmann terjadi jika halangan sterik untuk membentuk alkena cukup besar. Contoh pada 2,4,4 trimetil 2-pentanol direaksikan dengan asam sepekat dengan bantuan kalor akan memungkinkan 2 hasil reaksi. Yang pertama hasil reaksinya yaitu 2,4,4 trimetil 2-pentena dan yang kedua adalah 2,4,4 trimetil 1-pentena. Nah, kalau kita lihat di sini halangan steriknya cukup besar nih, ya. Sehingga kalau seandainya H yang lepas dari sini, H yang lepas dari C yang ketiga itu memiliki halangan sterik cukup besar sehingga sangat sulit, maka produknya ini sangat sedikit, ya. Tapi kalau seandainya H yang lepas itu dari C yang pertama, karena halangan steriknya kecil, maka produk yang dihasilkan ini yaitu 2,4,4 trimetil 1-pentena cukup banyak hasilnya. Berikutnya kita bahas alkena terkonjugasi. Jika alkena yang dihasilkan dapat mengalami konjugasi, maka produk berkonjugasi lebih disukai daripada produk yang tidak berkonjugasi. Contohnya, pada senyawa 1-fenyl 2-butanol direaksikan dengan asam sulfat dengan panas, ya, dengan kalor, maka ada 2 kemungkinan produk yang dihasilkan, yaitu alkenanya pada posisi C1, yang ini, yang alkenanya pada posisi C yang pertama, atau produk berikutnya alkenanya pada posisi C yang kedua. Nah, ternyata produk yang atas ini, produk yang posisi alkenanya di posisi C yang pertama itu lebih banyak. Kenapa? Karena dia sistemnya terkonjugasi dengan ikatan pi pada benzena. Ya, karena ini lebih dekat ya, jadi bisa terkonjugasi nanti di sini. Sedangkan produk yang bawahnya ini alkenanya cukup jauh dengan ikatan pi pada inti benzena sehingga dia tidak mengalami konjugasi. Maka produk yang lebih banyak adalah pada posisi alkenanya, yaitu di posisi C yang pertama ini. Berikutnya kita bahas produk reaksi penataan ulang. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa alkohol tersier dan alkohol sekunder mengalami mekanisme reaksi E1. Sehingga
nanti pada tahapan pertama mekanisme reaksi S1 terbentuk karbokation. Jika sebuah karbokation dapat mengalami pergeseran 1,2 atau 1,2 shift untuk menjadi karbokation yang lebih stabil, maka penataan ulang dapat terjadi. Sebagai contoh, di sini ada mekanisme reaksinya, ya. Kita lihat di sini terjadi pertukaran, pergeseran 1,2 methyl shift, ya. Jadi kalau kita lihat reaksi keseluruhannya ini, nah di sini kita bahas bahwa nanti gugus OH ini akan lepas, ya. Setelah dia terprotonasi membentuk H2O, lepas, berikutnya terbentuk karbokation. Di sini karbokationnya berada pada posisi sekunder, ya, berada pada posisi sekunder. Nah, ketika dia memungkinkan untuk berada pada posisi tersier atau terjadi penataan ulang seperti di sini yang namanya terjadi methyl shift, ya, pergeseran metil, sehingga metil ini, ya, pindah atau tukeran posisi dengan si karbokation. Nah, maka terbentuklah karbokation di sini pada posisi tersier. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa karbokation tersier ini adalah yang lebih stabil dibandingkan karbokation sekunder dibandingkan karbokation primer. Setelah terbentuk karbokation tersier, barulah nanti akan terbentuk alkenanya di posisi yang kedua seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.